sudah berlangsung. Ya. Ini sebagai apa namanya uh, jamaah atau jamaah haji yang sudah berangkat. Ya. Ustaz Kawan seperti apa saat kembali dari Tanah Suci? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Alhamdulillah dari RRI. Mungkin kita bisa sedikit bagi pengalaman waktu saya baru pulang dari Tanah Suci. Nah, memang itu ada beberapa variasi sih. Ada yang sebagian keluarganya nunggu di rumah, ada yang jemput di Islamik kalau kami dulu karena berangkatnya versi jamaah dari Lutmawi. Sementara hari ini kan juga baru turun, tadi langsung turun ke Kerungguku tadi sampai turun ke Kerungguku tadi pagi baru sampai. Tapi kalau semuanya kita dijemput di Islamik dan pastinya kalau saya sendiri secara pribadi kebetulan juga berangkat bersama keluarga, bersama istri dan juga pak ayah, mama dan juga adik. Saya juga senang sekali waktu dijemput oleh keluarga yang kebetulan nggak berangkat dan ditunggu di Islamik dengan sangat bahagia sekali dan pastinya memang saat itu gara-gara senangnya dijemput oleh keluarga justru malah ada barang bawaan yang tertinggal di dalam perut bus seperti ambal-ambal mungkin sedikit sejadah yang akhirnya kita tidak lagi ingat barang bawaan kita yang kebetulan masih di bagasi yang di atas ingat yang kofor semuanya sampai itu akhirnya nggak terambil dan ujungnya malah terakhir nggak tahu di mana karena busnya juga nggak tahu itu diturunkan lagi ke terminal atau kemana akhirnya itu malah hilang. Tapi itu tergantikan dengan kedatangan keluarga kita menjemput setelah 40 harian kita nggak berjumpa dengan mereka. Kebetulan anak-anak nggak ikut, jadi anak-anak begitu datang lari ke tempat kita dengan peluk kita walaupun mungkin saat itu kita sudah botak karena baru tahallul, juga sudah kurus karena terusan jalan kaki karena untuk ngambil umrah sunat sama melaksanakan rukun dan wajib haji. Pastinya ini memberikan kesan yang luar biasa dan mengharukan, meneteskan air mata juga melihat kita disambut oleh keluarga karena keluarga adalah orang-orang terdekat kita dan pastinya mereka lah terus yang akan menjadi full support kita baik dari segi dunia dan juga pastinya menemani kita sampai akhir hayat kita. Jadi mungkin kalau saya pribadi lebih senang dijemput oleh keluarga dan kalaupun memang harus ada sholat sunat safar artinya ketika kita tiba itu bisa dilakukan di Islamic Center langsung baru kalau kita mau pulang ke rumah kan. Jadi saat itu saya sudah langsung pulang dengan kendaraan keluarga dan kalau saya pribadi memilih itu artinya memilih dijemput oleh keluarga. Artinya kalau keluarga di rumah perasaan kayak ditinggalkan gitu saya walaupun ya mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan bagusnya kita sholat sunat safarnya di rumah. Tapi karena kita turunnya di Islamik, kalau tadi yang dari Aceh Utara turunnya di Masjid Jang Salim, jadi bisa sholat sunat safar di situ. Kayak di manasik juga dijelaskan kita bisa sholat sunat safar langsung di tempat turun bus karena itu akhir keberangkatan kita dengan prosesi yang dibawa oleh pemerintah. Jadi artinya ini fleksibel sekali dan pastinya ini sangat memudahkan kita bagi jamaah haji dan pastinya tidak mengurangi kekhusyukan daripada ibadah, bahkan lebih membuat kita bahagia. Kita bisa langsung berdoa karena orang yang pulang dari Tanah Suci itu 40 hari masih dikabulkan doa. Jadi keluarga kita yang pertama memeluk kita, yang pertama berdoa bersama kita, memintakan doa, kita peluk dia, kita bilang semoga mereka bahagia dunia dan akhirat. Pastinya ini doa kita masih makbul sekali karena masih bau Tanah Suci ya. Insyaallah mudah-mudahan. Ustaz, pengalaman bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak terkait? Ya, Kemenak. Ya, jadi untuk JCIH dari Kemenak dan pemerintah Indonesia sendiri sebetulnya sangat baik sekali, terutama kalau dari Aceh sangat baik sekali karena kebetulan jamaah haji kita yang paling menguntungkan itu dari Aceh. Dari Aceh itu yang malah dapat duit Baitul Asyi juga. Kita dari sana pelayanan di asrama haji dari pertama di Banda Aceh itu sudah dilayani dengan sangat baik karena kebetulan kita Aceh ini tempatnya para ulama ya. Jadi maksudnya di situ kita sudah berkumpul dengan para ulama dan pastinya sampai ke sana juga pelayanan untuk orang Aceh. Aceh itu dikenal di Tanah Suci. Jadi khusus pelayanan untuk kita orang Aceh
beda saya lihat karena memang kita lebih mudah paham tentang agama karena kita belajar nih, terutama siaran agama banyak disiarkan melalui RRI, melalui banyak penyiar-penyiar seperti Bang Nasrullah nih yang selalu menyiarkan kegiatan ibadah kayak SMS dulu kan memang penyiar terus nih dari dulu nih kan. Jadi alhamdulillah sehingga banyak teredukasi masyarakat Aceh. Jadi untuk yang menjalankan ibadah di Tanah Suci dari Aceh, mudah-mudahan lebih banyak pelayanan dan pastinya lebih bagus. Insya Allah kita harapkan ke depannya mungkin akan lebih optimal. Kalau pelayanan dari segi maktab Aceh biasanya pun tetap waktu penarikan lotre itu nggak jauh-jauh dari Masjidil Haram. Waktu makanan juga kita dari cateringnya juga insya Allah enak-enak makanannya, makanan Indonesia dan pastinya enak dimakan dan membuat kita rindu terus Tanah Suci insya Allah. Dengan pelayanan kita yang cuma sekitar 30 jutaan itu untuk berangkat Tanah Suci sudah bagus sekali. Mudah-mudahan membuat kita selalu ingin dan mungkin bagi yang belum, ayo mulai hari ini pasang mimpi kita, mudah-mudahan kita sampai ke Tanah Suci karena Tanah Suci memanggil kita mulai sejak dari Nabi Ibrahim panggilannya dan ya'tu karijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang berbondong-bondong termasuk dari lembah-lembah dari Aceh kita sampai ke Tanah Suci semuanya. Semoga semua pendengar RRI dimanapun berada bisa sampai ke Tanah Suci semuanya, insyaallah dalam rangka haji ataupun umrah. Mudah-mudahan. Ya, terakhir tunggu saat akan pulang, ada nggak keinginan yang berlebih untuk berbelanja, Tunggu? Ya, itu dia. Nah, itu dia. Jadi memang kalau kita Indonesia ada WIB waktunya Indonesia belanja, kok di sana pun di Arab ada juga waktunya belanja. Jadi memang sebenarnya keinginan untuk beli oleh-oleh berlebih itu ada. Karena kita kan namanya punya keluarga di sini. Nyo kali belo ambal ke sini, kalau belo baje ke sini, kalau belo gamis, kalau belo kupiah, kalau belo boh musabah, kalau belum dapuo izam-zam. Nah, memang ini keinginan yang sangat berlebih sekali, tapi mungkin pertama kita bisa kontrol dengan kita tekankan bahwa diri kita ibadah. Kedua, untuk memudahkan dalam pembawaan barang-barang belanja kita, mungkin kita bisa kirim pakai kargo di sana. Artinya tidak semua melulu dikunci di pesawat. Karena kalau dengan pesawat, pengalaman saya bawa baju itu aja sampai harus pakai baju berlapis-lapis karena tas kita kan ditimbang kembali itu untuk bagasi dan kabinnya. Nah itu dimasukin oleh-oleh. Akhirnya kita baju-baju terpaksa pakai sendiri gitu. Jadi ada sebagian memang yang kargonya nggak sampai juga. Tapi ya mungkin tidak perlu terlalu banyak belanja karena kita di Aceh ini sendiri mungkin ada toko yang menyediakan barang-barang dari Arab Saudi, dari Mekah, dari Madinah. Mungkin oleh-olehnya sebagian bisa dicicil, dibeli di Aceh. Karena Aceh kita negeri serambi Mekah, pastinya oleh-oleh berbau Mekah banyak tersedia. Mudah-mudahan tidak mengganggu kekhusyukan ibadah kita. Mungkin gitu, Nasrullah, untuk teman-teman RRI. Baik, Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Siap. Ini yang kuning-kuning kenapa ya puo? Ciri-ciri kuning ya. Ada tersedia di sini. Ya, mudah-mudahan megado ciri kuning akhirnya kita lupa untuk ya ijab umrah kita yang mungkin nanti jadi kain penutup terakhir saat kita menghadap kepada Allah, mungkin itu yang lebih penting ya. Lanjut Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Salam untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga selalu bisa ke Tanah Suci yang selalu membuat kita rindu selalu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.